kayak luar biasa. Hari ini sharing santai saya bersama Bapak, perkenalkan. Suryanto Dari Surabaya. Nah Pak, dari hasil sharing kita, padahal budidaya panel ini tidak susah ya Pak ya? Nggak susah. Yang susah itu kita cerita di atas Iya. meja. Oke para sahabat, marilah dengan paneli ini kita banyak pameli. Tentu saya sendiri, Bapak datang dari Surabaya ke sini sama adik Kris, anaknya sangat luar biasa. Beliau kalau cari ilmu bukan hanya untuk beliau sendiri, tapi anaknya diajak karena sebagai generasi. Nah, karena kenapa para sahabat saya menggaungkan sektor pertanian ini lebih daripada sektor yang lain? Karena tidak satupun manusia bisa hidup tanpa hasil pertanian. Kalau orang ada bicara bahwa saya tidak hidup dari hasil pertanian, berarti mereka sebab akan dicabut hidupnya sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak menghargai bahwa mereka itu tidak sadar bahwa segala kehidupan ini akan ada kuncinya dari hasil pertanian. Salam sehat kaya luar biasa. Semoga hari ini kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Pak, bisa disampaikan nggak Pak? Kira-kira sharing santainya tadi sudah bisa dipahami sedikit untuk bagaimana cara budidayanya? Wah, hebat. Dengan Pak Wayan, hebat. Sip. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edo. Ada rekan saya di belakang, yaitu Damon. Dan ada Pak Joko. Kami bertiga mengelola proyek yang lokasinya di Yogyakarta. Ini kami ada bibit yang kami beli dari Pak Wayan. Kami belinya di tanggal 26 Maret 2022 dan sekarang ialah tanggal 10 Oktober 2022. Kami beli bibitnya dari 1 meter. Nah, ini sebagai contoh ya. Sekarang mungkin sekitar 2 meter. Bisa teman-teman lihat di sini. Kami seperti ini. Tumbuhnya variasi. Jadi ada yang masih kecil, ada yang sudah 2 meter, ada yang sudah 1 meter. Tapi secara overall bagus. Karena tanahnya juga bagus dan di sini juga dikelola dengan baik. Jadi saya merekomendasikan kalau beli bibit ke Pak Wayan. Pak Wayan selain menjual bibit, beliau juga bisa menjadi guru. Jadi kita juga selain membeli bibit, kita juga dapat after sales-nya, yaitu kita juga bisa diskusi juga sama Pak Wayan terkait dengan mana yang harus dilakukan, mana yang urgent yang harus kita kondisikan seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. 3. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Dengan paneli kita banyak pemilih. Hari ini mungkin karena frekuensi yang sama, saya diketemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya berada di Jakarta, tepatnya di Hotel Sartika di sana. Para sahabat, hari ini saya ketemu sama Mbak yang sangat luar biasa. Saya bilang Mbaknya adalah Kartini Paneli Indonesia. Kenapa demikian para sahabat? Kita di Indonesia tentu juga harus mengutamakan kualitas sehingga kita bisa bersaing nanti di mancanegara tentunya para sahabat, karena panel ini dibutuhkan dunia. Hari ini juga bukan hanya beliau saja. Hari ini Abi bisa perkenalkan nama? Nama saya Haidar dari Solo. Bapak? Tono. Nah, ini kami berempat ini bagaimana membangun yang namanya komitmen untuk terus menggaungkan pertanian, khususnya budidaya paneli dari hulu sampai hilir. Nah, tentu di sini yang sering saya sampaikan bahwa petani itu harus melakukan 5K para sahabat. Belajar berkomunikasi, dengan berkomunikasi lah. Saya hari ini ketemu dengan Mbak Magdalena yang sangat luar biasa, dan Bapak juga. Nah, tentu di sini kita harus mulai membangun yang namanya komunitas para sahabat. Karena komunitas itu penting untuk menjaga kontinuitas daripada hasil produk kita. Karena kita tahu di Indonesia bahwa petani kita kalau mahal menanam, sehingga kalau murah itu tanamnya dirabah, sehingga kontinuitas produk kita dalam negeri tidak bisa berjalan dengan baik para sahabat. Tentu kayak ketika apa para sahabat?
Ini harus saya sampaikan karena mindset itu penting untuk bagaimana kita ke depan menjadi petani-petani Indonesia yang memiliki kualitas atas produk-produk yang ingin kita capai, yaitu kolaborasi para sahabat. Nah, di sini kita dibutuhkan selain kita dari hulunya, saya sendiri Wayadin Ayu DSW, bagaimana kita juga berkolaborasi mbaknya yang di hilirisasi. Karena sehebat apapun kita di hulu, kalau hilirisasinya tidak ada, kita hanya bisa ngomong doang para sahabat. Kenapa? Sampai saat ini kita belum bisa mengolah buah vanili itu, kita bisa langsung konsumsi sendiri dalam negeri. Nah, di sini juga kita harus bagaimana membuka relasi, termasuk membuka pintu di luar ya Mbak ya. Nah, terus yang keempat apa para sahabat? Kita jadi pelaku masyarakat, petani dari Sabang sampai Merauke yang tentunya berbudaya vanili. Mulailah kita tingkatkan komitmen untuk menjaga suatu kejujuran, terutama para sahabat. Kenapa? Petani ini harus jujur bahwa yang akan dipanen adalah buah vanili dua para sahabat. Karena dengan buah vanili dua, selain kita mendapatkan kadar vanili yang lebih tinggi, kita pun akan memiliki kualitas yang tinggi atas produk vanili kita yang ada di Indonesia. Maka Indonesia bukan lagi hanya sebagai pemasok vanili terbesar di dunia, juga akan bisa sampai Merauke yang tentunya berbudaya vanili. Mulailah kita tingkatkan komitmen untuk menjaga suatu kejujuran, terutama para sahabat. Kenapa? Petani ini harus jujur bahwa yang akan dipanen adalah buah vanili dua para sahabat. Karena dengan buah vanili dua, selain kita mendapatkan kadar vanili yang lebih tinggi, kita pun akan memiliki kualitas yang tinggi atas produk vanili kita yang ada di Indonesia. Maka Indonesia bukan lagi hanya sebagai pemasok vanili terbesar di dunia, juga akan bisa bersaing di kualitas buah vanili kita para sahabat. Nah, usaha-usaha kami bersama Mbak, Bapak semua ini akan bisa terwujud ketika petani Indonesia yang khususnya budidaya vanili mendukung hal-hal yang kita lakukan. Jangan panen muda dan stok buah vanili muda para sahabat. Ketika orang menyetop buah vanili muda, bahkan bisa dipastikan hama kepala hitam kita untuk menjadi petani vanili itu bisa kita tekan para sahabat. Tidak ada kurangnya adanya pencurian dan lain sebagainya, karena hanya yang tahu buah vanili tua itu adalah petaninya ya Mak ya. Nah para sahabat, tentu dari K keempat tadi kita sudah masuk ke K yang terakhir, yaitu kita mampu membuat kualitas produk-produk pertanian. Nah pada saat ini tentu saya akan bergembira sekali ketika Mbak juga memberi motivasi terhadap petani. Kebetulan di malam hari ini didampingi beliau-beliau, Habib dan sebagainya. Mbak, mungkin titik dan sarannya motivasi kepada petani Indonesia. Sih enggak ya, tapi mari kita bergerak bersama itu dan berkolaborasi, mempermudah kita untuk maju dan bergerak bersama mencapai tujuan vanili Indonesia tetap jaya. Oke para sahabat, mungkin cukup begitu dulu sharing santai saya dari tadi sampai saat ini. Mungkin sudah memasuki di usia tidur sebenarnya mimpi. Nah mudah-mudahan ini sudah mimpi kenyataan kami yang bisa diwujudkan ke depan ketika adanya kebersamaan. Para sahabat dimanapun Anda berada, bahwa kebersamaan itu penting untuk memulai satu usaha. Karena doa penting harus kita miliki. Apa itu para sahabat? Nah kalau saya terjemahkan, doa itu selain daripada kita di Indonesia adalah negara agamis, tentu kita adalah orang berkepercayaan. Maka doa itu kepanjangan adalah bagaimana kita memiliki dana, bagaimana kita memiliki orang, sehingga kita pun akan memiliki Allah. Ketika ini sudah kita miliki, maka kita pun bisa membuat hal yang luar biasa. Salam sehat kaya luar biasa bersama Rinaya DC Channel. Tonton video-video saya berikutnya bersama kolaborasi kaya yang lainnya. Tetap semangat bahwa pertanian adalah pekerjaan yang paling mulia, yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Karena tanpa pertanian, jangankan manusia, makhluk lain pun tidak akan hidup di muka bumi ini. Next. Sampai Merauke yang tentunya berbudaya vanili, mulailah kita tingkatkan komitmen untuk menjaga suatu kejujuran, terutama para sahabat. Kenapa? Petani ini harus jujur bahwa yang akan dipanen adalah buah vanili dua para sahabat. Karena dengan buah vanili dua, selain kita mendapatkan kadar vanili yang lebih tinggi, kita pun akan memiliki kualitas yang tinggi atas produk vanili kita yang ada di Indonesia. Maka Indonesia bukan lagi hanya sebagai pemasok vanili terbesar di dunia, juga akan bisa bersaing di kualitas buah vanili kita para sahabat. Nah usaha-usaha kami bersama Mbak, Bapak semua ini akan bisa terwujud ketika petani Indonesia yang khususnya budidaya vanili mendukung hal-hal yang kita lakukan. Jangan panen muda dan stok buah vanili muda para sahabat.
ketika orang menyetop buah vanili muda, bahkan bisa dipastikan hama kepala hitam kita untuk menjadi petani vanili itu bisa kita tekan para sahabat. Tidak ada kurangnya adanya pencurian dan lain sebagainya, karena hanya yang tahu buah vanili tua itu adalah petaninya ya Mak ya. Nah para sahabat, tentu dari K keempat tadi kita sudah masuk ke K yang terakhir, yaitu kita mampu membuat kualitas produk-produk pertanian. Nah pada saat ini tentu saya akan bergembira sekali ketika Mbak juga memberi motivasi terhadap petani. Kebetulan di malam hari ini didampingi beliau Habib dan sebagainya. Mbak, mungkin titik dan sarannya motivasi kepada petani Indonesia. Sih enggak ya, tapi mari kita bergerak bersama itu dan berkolaborasi, mempermudah kita untuk maju dan bergerak bersama mencapai tujuan vanili Indonesia tetap jaya. Oke para sahabat, mungkin cukup begitu dulu sharing santai saya dari tadi sampai saat ini. Mungkin sudah memasuki di usia tidur sebenarnya mimpi. Nah mudah-mudahan ini sudah mimpi kenyataan kami yang bisa diwujudkan ke depan ketika adanya kebersamaan. Para sahabat dimanapun Anda berada, bahwa kebersamaan itu penting untuk memulai satu usaha, karena doa penting harus kita miliki. Apa itu para sahabat? Nah, kalau saya terjemahkan, doa itu selain daripada kita di Indonesia adalah negara agamis, tentu kita adalah orang berkepercayaan. Maka doa itu kepanjangan adalah bagaimana kita memiliki dana, bagaimana kita memiliki orang, sehingga kita pun akan memiliki Allah. Ketika ini sudah kita miliki, maka kita pun bisa membuat hal yang luar biasa. Salam sehat kaya luar biasa bersama Rinaya DC Channel. Tonton video-video saya berikutnya bersama kolaborasi kaya yang lainnya. Tetap semangat bahwa pertanian adalah pekerjaan yang paling mulia, yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Karena tanpa pertanian, jangankan manusia, makhluk lain pun tidak akan hidup di muka bumi ini. Next.